baiklah jamaah Majelis Adroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian majelis ilmu kita pada pertemuan yang lalu mengenai etika dan pandangan kita Islam dalam bermedia sosial yang baik, di mana zaman sekarang sudah zaman canggih, zaman media sosial. Pada pertemuan yang lalu diingatkan tentang bahaya, jangan kita ikutin kebanyakan orang, ikutin tren yang akhirnya jatuh kepada jurang kemaksiatan dan kehancuran dalam diri kita. Manfaatkan media sosial yang kita punya, handphone yang kita punya untuk dakwah di jalan Allah, untuk jihad di jalan Allah, untuk mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir bersama kita. Setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap postingan yang kita sampaikan, ya, walaupun kita sembunyikan nama kita, akun kita, tetap Allah Subhanahu wa taala mengawasi gerak-gerik kita melalui malaikat-malaikatnya. Karena itu jaga dari kita, jaga kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebab apa? Zaman sekarang ini bermedia sosial luar biasa. Ya, tantangannya orang kadang-kadang lebih demen ngelihat konten-konten yang buruk, ya, konten-konten yang jelek, bersifat maksiat, bersifat adu domba, perpecahan. Tapi kalau yang baik-baik kurang senang dilihat. Tapi kalau yang beritanya heboh, dilihat gak? Apalagi kalau judulnya bikin heboh. Padahal beritanya biasa aja, tapi karena judulnya dibikin yang heboh, mencekam, menarik, orang langsung melihat. Tapi kalau judulnya biasa aja, judulnya coba majelis taklim, kajian ilmu, nggak dilihat. Tapi judulnya coba kalau lihat, wah, Ustadz telanjang bulat di depan ngajarnya di jalanan. Rame nggak tuh langsung? Rame nggak tuh? Viral kan? Tapi kalau yang kalem-kalem enggak. Nah, ini kenapa? Karena Allah sudah ingatkan, seperti yang minggu yang lalu saya ingatkan, wa in tuti aksara man fil ardi yudillika an sabilillah. Jika kita ngikutin kebanyakan orang, niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Orangnya lebih gampang untuk ikut arah-arah yang sesat. Makanya hadirnya kita dalam majelis ilmu, majelis taklim, di pondok pesantren, di madrasah, ngaji, sholat, ini ngecas diri kita nih agar jangan sampai jatuh kepada jurang kemaksiatan. Makanya harus hati-hati nih dalam bermedia sosial, ya. Ya, saat ini sebab luar biasa nih tantangannya, ya. Semua yang kita kerjakan nih, ya, setiap tindakan kita harus benar-benar timbangannya syariat. Kita mau posting berita, mau posting apa di handphone nih, timbangannya syariat. Lihat nih, baik nggak nih, Bu, dengar gak suaranya, Bu? Mau posting juga lihat-lihat, Bu. Jangan postingnya buat joget TikTok. Ada nggak yang joget TikTok? Ada nggak? Insya Allah jamaah hadroh ibu-ibu nggak ada ya? Aman nggak? Nah, begitu dia posting, akhirnya dilihat sama laki-laki lain, sama suaminya aja nggak pernah nampilin pakaian yang baik. Ya kan, di rumah cuman dasteran, bedakan kagak, kadang-kadang nggak mandi, ya kan. Tapi giliran diposting di media sosial, pakaiannya dipakai yang menarik untuk dilihat orang lain. Padahal uang suami beliin make up, beliin pakaian buat siapa? Buat ketemu siapa? Ketemu suami, bukan ketemu di medsos orang. Ini kita kebalik, ketemu di rumah malah yang tidak. Makanya hati-hati, ya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar ya zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat jahat sedikit kecil, Allah akan melihat itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati nih di media sosial. Ya, apalagi yang lagi rame nih. Kemarin kita lihat lagi rame postingan di semua media sosial. Lihat, karena satu stasiun televisi langsung nyiarkan itu. Televisi apa yang kemarin nyiarkan? Trans apa? Kalau kata imam besar, transnya tuh S-nya apa? Setan.
Ya, memang benar. Adu domba luar biasa. Yang dia tampilkan fitnah yang luar biasa, akhirnya menimbulkan kegaduhan dan polemik. Dan yang akhirnya kita bisa lihat, setan-setan bermunculan luar biasa di media sosial. Yang dengan gampangnya mencaci maki, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar agama, nggak pernah tahu dunia pesantren, nggak pernah tahu dunia majelis taklim, nggak pernah tahu dunia madrasah, nggak pernah tahu dunia agama. Tiba-tiba lebih dari ustadz, lebih dari santri, lebih dari guru ngaji mengkoreksi amalan agama. Dan anehnya, yang paling aneh, netizen orang Islam yang tadinya ngaji sama ustadz, yang tadinya ngaji sama kiai, sama habib, sama ulama, belajar di buku madrasah, di buku majelis taklim, di buku pesantren, dengan melihat postingan orang-orang yang top, yang dengan gampang mengkritik amaliyah pesantren, amaliyah Islam. Allah sudah ingatkan nih, kebawa nggak? Kebawa. Kemana itu pelajarannya? Kan lagi ramai itu dikritik tentang apa? Membungkuk atau mencium tangan. Disusupin deh pemahaman liberal tadi, pemahaman komunis tadi yang anti agama, ateis, agnostis yang anti agama, nggak percaya Tuhan, dengan orang-orang liberal yang kebarat-baratan, bersama dengan kelompok-kelompok yang tadinya nggak demen dengan amaliyah ahli sunnah wal jamaah, akidah asy'ariyah dari kelompok salafi wahabi. Perhatikan, semua masuk, nggak boleh cium tangan, keluar tuh dalil-dalilnya. Padahal mereka yang wahabi cium tangan juga, ketemu rajanya nunduk juga, kalau nggak dipecat sama rajanya, cium tangan sama uskup lagi. Makanya penting ini kita belajar ini tentang dalil mencium tangan dalam Islam. Sudah banyak hadis Nabi kita Muhammad SAW yang kalau dikupas ya luar biasa sebagai penghormatan kita nih kepada Nabi. Juga sudah dihadirkan dalam hadis Nabi ya, ya bahwa sebagai penghormatan kepada Nabi mencium tangannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak lagi kisah nih sebenarnya kalau di sini kalau diterangkan cukup panjang lebar ya. Bentuk kita salaman terhadap orang soleh merupakan tasyrifan wa takriman, menghormati apa? Ilmunya yang sudah dia sampaikan, dedikasinya dia, dan sebagai amal. Ini bentuk penghormatan. Kalau kata Abu Yad bin Alwi al-Maliki ya, ini merupakan apa? Bentuk hikmah. Ya, beliau katakan sebata ilmu ya, melekatnya ilmu dapat diperoleh ya dengan cara banyak membaca, dan barokahnya dapat diraih dengan cara berhikmah. Kemudian beliau katakan lagi, ilmu masih bisa dicari, tetapi tidak demikian dengan halnya hikmah. Kalau Sayyidi Muhammad bin Alwi al-Maliki, bil ilmi irtifa wa bil hikmah, dengan ilmu manusia diangkat derajatnya, dan dengan hikmat manusia dijadikan manfaat karenanya. Jadi bentuk kita salaman kepada guru merupakan menghormati, berbentuk hikmah juga. Apakah mungkin, saya mau tanya nih yang anak-anak ya, anak-anak yang madrasah di sini, kira-kira nggak usah guru dulu lah, nggak usah guru dulu, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, ketemu orang tuanya, salamannya sambil berdiri gitu. Ya, saya sama Maju Usman ya. Coba Iqbal, kameranya Bang, liatin biar yang ibu-ibu ngeliat. Kira-kira, ini saya murid, anak ketemu orang tua, salamannya begini nih, nggak, begini aja. Kira-kira, Bu, itu kalau anaknya mau berangkat sekolah, salamannya begitu gimana Bu? Diapain Bu? Hah? Kasih duit jajan apa enggak tuh Bu? Julekin nggak Bu? Bilang apa? Anak songong kata Betawi, ya kan? Ini kan bentuk apa sih? Menghormati. Kita punya adat. Orang Jepang tuh kalau ada tamu atau ini mau masuk gimana? Apa sih dia ngomong itu? Ya, arigato begitu kan, nunduk tuh. Itu khasnya.
Itu adat istiadat budayanya menghormati orang. Kita punya budaya Nusantara juga di Jawa punya adat lagi yang berbeda. Sampai nunduk, bungkuk. Adat beda-beda. Oh, dikatakan di Arab nggak diajarin begitu. Kata siapa? Ketemu rajanya, lihat dulu. Bahkan di sini nanti minggu depan insya Allah kita terangkan tentang dalil mencium tangan dalam Islam yang detail kita bahas. Bahkan dianjurkan, bahkan disunahkan untuk kita salaman sama orang yang lebih tua, sama ulama. Bahkan bisa menjadi makruh dan menjadi haram kalau kita cuma salaman sama guru nggak menghormati, ketemu raja, ketemu pejabat, ketemu orang kaya baru nunduk cium tangan. Karena apa? Karena harta, karena tahta, karena jabatan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ketemu guru, ketemu orang tua, pakai diprotes, dianggap perbudakan. Besok anaknya protes, Bu. Mau salaman, wah anaknya begitu tuh. Diomelin sama ibunya, ibu jangan ngajarin perbudakan buat saya. Diapain tuh Bu anaknya begitu anaknya Bu? Iket Bu, jangan ngasih duit jajan Bu. Seminggu borgol di rumah. Kita ngajarin adab istiadat. Dengan adab istiadat, anak dari tadi menghormati orang. Kalau udah menghormati, saya sudah sampaikan pada yang lalu di majelis juga yang lain, kita kalau belajar, kalau ketemu guru sudah khidmah, sudah menghormati, itu ilmunya nyampe. Siapapun gurunya yang kita hadapin, mau dia lebih tua, mau dia lebih muda, tapi kalau kita memandang ini guru karena ilmu, kita memandang ini guru karena ilmu yang dia sampaikan, karena nasihat yang disampaikan bermanfaat, ini akan menjadi amalan luar biasa yang datang kepada kita. Tapi coba kalau kita memandang guru sudah rendah, sudah nggak ada wujud tasyrifan wa takriman, nggak ada wujud menghormatinya, ilmunya nggak akan sampai. Contoh, ini banyak terjadi nih di kita nih. Contoh, misalnya ini banyak terutama di kalangan asatid, ustadz, guru atau orang tua. Bu, ini kadang-kadang ada kan kita teman kita waktu sekolah, ya kan? Waktu sekolah bareng sama kita tahu bandel. Waktu di sekolah dulu waktu di SMP, MTS, SMA, ini anak bandel. Tiba-tiba jadi ustadz, jadi ustazah. Ketemu satu tempat, satu acara, temennya tiba-tiba ngajak sama. Tapi karena kita mandang dia sebagai teman, nggak mandang dia sebagai guru yang menyampaikan ilmu, itu padahal omongan tuh ustadz, ustazahnya, ulama, kiai, habibnya padahal bagus. Tapi karena dia pandang sebagai temannya, bukan sebagai ilmu yang orang yang menyampaikan ilmu, direndahkan nggak? Walaupun dia nggak merendahkan langsung, tapi dalam hatinya, ini teman gua, biasa aja. Nyampe nggak tuh ilmunya? Nggak nyampe. Kenapa? Karena dari awal hatinya dia sudah merendahkan seorang guru. Tapi coba kalau dari awal, oh saya apapun, ini Masya Allah nih, dulu nih bandel, tapi kenapa dia bisa belajar pintar? Oh saya mau serpah ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Di luar mau ngobrol sebagai teman silakan, tapi begitu lagi di majelis, lagi di acara, oh nih omongannya Masya Allah nih orang nih, oh manfaat, kita hormatin, ilmunya masuk gak? Nah begitu juga Anda nih sebagai teman-teman. Kalau ada teman Anda lagi nyampaikan kultum atau lain, jangan dianggap bahan bercandaan juga. Oh sampai ilmunya, padahal yang disampaikan ilmunya manfaat. Itulah bentuk hikmah, bentuk kita menghormati orang. Tapi kalau kita sudah merendahkan, nggak akan sampai itu ilmu kepada kita semua. Makanya penting menghormati dalil cium tangan. Nanti kita bahas minggu depan tentang dalil-dalilnya. Untuk cium tangan kepada orang tua, guru, ulama, kiai. Cium tangan kita bukan menyembah, tapi sebagai bentuk menghormati orang yang punya kedudukan ilmu di sisi kita. Ya. Ulama tadi, kiai tadi juga nggak mau dicium tangan begitu. Kalau buat capek, kalau mau dibilang buat ngeluh capek. Apalagi kalau lagi acara, lagi ramai dicium tanganin semua, capek. Tapi karena dia bentuk, oh dia sayang, pengen biar muridnya mungkin lagi pengen coba ngambil ilmu hikmahnya. Bukan dianggap kata yang di media feodal.
ini luar biasa, fitnahnya luar biasa. Jadi hati-hati kita dalam bermedia sosial. Ini sedikit yang dapat Al-Faqih sampaikan. Insya Allah minggu depan kita terangkan tentang dalil cium tangan dalam Islam. Ya, kita terangkan, ya, mudah-mudahan menjadi manfaat. Jadi siapapun di sini, makanya ciri kita siswa-siswi madrasah di Nurus Sa'adah, kami didik dari ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Ketemu guru, biasakan cium tangan. Ketemu orang tuanya, cium tangan. Dan kita ajarkan juga adab yang baik di sini. Mungkin di tempat lain saya nggak langsung ini. Di sini kita ajarkan apa di sini? Ustaz Fahri tahu di sini yang kita ajarkan. Haji Usman, Ustaz Fauzi. Kami ajarkan di sini di madrasah kami apa? Siswa yang laki, murid yang laki, salamannya, cium tangannya dengan guru laki. Murid perempuan, siswi perempuan, salamannya dengan guru perempuan. Kita ajarkan dari kecil untuk salaman dengan yang bukan muhrimnya tidak boleh. Ini kita ajarkan adab. Ini bagian dari adab, ditumbuhkan. Dari unsur dia menghormati siapapun, dia tetap guru kita nanti sampai kita tua nanti. Ya, jangan pernah merendahkan sosok keilmuan seorang guru. Ya, insya Allah kalau kita menghormati gitu, ilmu yang akan disampaikan bermanfaat dan berbekas kita ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang harus disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pertemuan kita ya dengan kalimat la ilaha illallah, kita dihidupkan, dan dengan kalimat la ilaha illallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita baca zikir jalalah.